Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah komunikasi kelompok dan juga organisasi. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang bab 7 dan juga bab 8 mengenai sistem manajemen organisasi dan juga pengawasan organisasi. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Tatiana Maulida, lalu ada Natasha Arianto Putri, yang ketiga ada Nur Kamila Mufadila, dan juga yang terakhir ada Rizky Civana Ainun Diva. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang bertugas untuk menyampaikan materi, dipersilahkan. Sistem manajemen organisasi. Menurut Likert, bentuk manajemen organisasi yang dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia adalah organisasi yang memiliki kerja efektif, yang paling berhubungan dalam suatu pola tumpang tindih dengan kelompok efektif. Sedangkan kepemimpinan itu sendiri yaitu suatu proses memengaruhi untuk mengarahkan orang lain agar mengerahkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Pendekatan yang dilakukan Likert melihat pada hubungan antar manusia sebagai instrumen manajemen. Ide dasar teori ini adalah bahwa jika pimpinan atau manajer organisasi memiliki kepedulian dan memberikan dukungan kepada bawahan atau karyawan, maka karyawan atau bawahan akan memiliki motivasi kerja lebih besar sehingga menjadi lebih produktif. Menurut Likert, gaya kepemimpinan yang berlandaskan pada hubungan antar manusia melalui hasil produksi dari sudut pandang manajemen yang kemudian dikenal dengan 4 system teori. Keempat sistem manajemen teori tersebut diantaranya yaitu yang pertama eksploitatif otoritatif. Pemimpin sangat otokratis, mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahannya, suka mengeksploitasi bawahan dan bersikap paternalistik. Kepemimpinan dalam sistem ini membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintah para bawahan untuk melaksanakannya. Standar dan metode pelaksanaan juga secara kaku ditetapkan oleh pemimpin. Dan komunikasi yang dilakukan satu arah ke bawah. Sistem yang kedua yaitu benevolen otoritatif. Pemimpin mempunyai kepercayaan yang terselubung, percaya pada bawahan, memotivasi, dan memperolehkan adanya komunikasi ke atas. Namun, bawahan merasa tidak bebas untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya dengan atasan. Pemimpin tipe ini mengambil keputusan terkait dengan kebijakan tertentu, namun mendelegasikan atau memberi kewenangan kepada bawahan untuk mengambil jenis keputusan yang diinginkan. Sistem yang ketiga yaitu konsultif. Pada sistem ini, pemimpin mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan. Biasanya kalau dia membutuhkan informasi, ide atau pendapat bawahan lewat konsultasi. Bawahan di sini merasa sedikit bebas untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas pekerjaan bersama atasan karena mengalir secara vertikal maupun horizontal. Bahan pun dapat membuat keputusan sendiri tentang cara melaksanakan tugas. Reward lebih digunakan untuk memotivasi bawahan daripada ancaman hukuman. Sistem yang keempat yaitu sistem kelompok partisipatif. Sistem yang paling ideal menurut Likert tentang cara bagaimana organisasi seharusnya berjalan. Tujuan-tujuan ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Pemimpin mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadap bawahan, menggunakan insentif ekonomi untuk memotivasi bawahan, komunikasi dua arah, dan menjadikan bawahan sebagai kelompok kerja. Selanjutnya yaitu studi kasus. Saya ambil dari kerja karyawan di Toserba. Pimpinan perusahaan Toserba menerapkan sistem otokrasi dengan perubahan sistem otokrasi menjadi partisipatif dapat meningkatkan semangat karyawan.
yaitu dengan memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat lagi untuk mendukung pendapatan dari Toserba itu sendiri. Jadi seperti pemimpin atau manajer organisasi memiliki kepedulian atau memberikan dukungan kepada karyawan atau bawahan, maka karyawan atau bawahan akan memiliki motivasi kerja lebih besar sehingga menjadi lebih produktif. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang bab 8, yaitu tentang pengawasan organisasi. Dalam bab tersebut, Philip Tompkins dan George Cheney berpendapat bahwa tradisi sosiokultural memiliki pandangan bahwa komunikasi berlangsung dalam konteks budaya tertentu. Karenanya komunikasi organisasi dipengaruhi dan mempengaruhi kebudayaan suatu masyarakat. Teori-teori mengenai komunikasi organisasi dalam tradisi sosiokultural tidak terlalu memberikan perhatian pada jaringan hubungan antara individu anggota organisasi, tetapi lebih berfokus pada makna bersama dan interpretasi yang dibangun atau dikonstruksikan dalam jaringan, serta implikasi dari makna bersama dari interpretasi tersebut bagi kehidupan organisasi. Salah satu perhatian tradisi sosiokultural terhadap organisasi adalah mengenai struktur dan bentuk organisasi. Menurut tradisi ini, percakapan yang kita lakukan dengan organisasi menciptakan berbagai panduan atau petunjuk dalam memahami struktur organisasi. Berbagai panduan atau pengertian bersama terhadap struktur organisasi dimungkinkan terjadi melalui struktur makna yang lebih dalam yang muncul dalam percakapan. Percakapan memberikan suatu rasa atau karakter kepada organisasi sepanjang waktu yang akan membedakannya dari organisasi lainnya. Karakter atau sifat organisasi seringkali disebut dengan budaya organisasi yang terdiri dari berbagai aturan bersama, norma, nilai, dan tindakan yang biasa digunakan dan diterima dalam organisasi. Selanjutnya ada metode pengawasan. Organisasi menggunakan kontrol terhadap anggotanya melalui 4 cara yang terdiri atas pengawasan sederhana, teknis, pengawasan birokratis, dan juga pengawasan konservatif. Yang pertama ada pengawasan sederhana, yaitu pengawasan yang menggunakan kekuasaan secara langsung dan terbuka. Yang kedua ada pengawasan teknis, yaitu pengawasan yang menggunakan peralatan atau teknologi. Misalnya, jika perusahaan memberikan fasilitas telepon genggam atau HP kepada karyawan dan mereka diminta untuk menggunakan HP tersebut untuk kepentingan pekerjaan, maka para karyawan itu sebenarnya sudah dikontrol atau diawasi secara teknis. Dengan kata lain, mereka bersedia untuk dihubungi atau dikontrol di mana saja dan juga kapan saja. Yang ketiga ada pengawasan birokratis, yaitu pengawasan melalui penggunaan berbagai prosedur atau aturan-aturan formal. Contoh pengawasan birokratis dapat dilihat pada berbagai peraturan perusahaan yang harus dipatuhi oleh karyawan. Dan yang terakhir ada pengawasan konservatif, yaitu pengawasan konservatif adalah pengawasan yang menggunakan hubungan interpersonal dan kerjasama di antara anggota organisasi atau karyawan sebagai alat untuk melakukan kontrol. Pengawasan konservatif adalah semacam disiplin atau kekuatan yang memelihara atau mempertahankan aturan dan konsistensi melalui kekuasaan. Dalam pengawasan konservatif, disiplin diciptakan dengan cara menormalkan perilaku, yaitu melakukan cara-cara tertentu agar dapat bekerja secara normal dan alami, sesuatu yang pada dasarnya ingin dilakukan setiap anggota organisasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengawasan kedisiplinan. Pada organisasi kontemporer, pengawasan kedisiplinan dapat dicapai dengan berbagai cara. Yang pertama adalah cara tersamar, yaitu cara atau metode yang tidak mudah diketahui atau dilihat oleh orang luar. Seperti dalam organisasi, terdapat aturan yang tidak dikemukakan secara mencolok, seperti jam kerja yang tidak fleksibel. Yang kedua, cara kerjasama, yaitu kerjasama seluruh anggota organisasi untuk menegakkan kedisiplinan yang dihasilkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya dengan membuat jam tertentu untuk sebuah rapat. Para anggota akan berusaha untuk datang tepat waktu dan ketika rapat berakhir, bergegas meninggalkan tempat rapat. Yang ketiga, hubungan sosial, yaitu menjadikan disiplin sebagai bagian dari hubungan sosial. Apa yang dikatakan oleh sejumlah orang satu sama lain dikontrol dan atau diatur oleh kebiasaan.
Yang keempat, motivasi, yakni instrumen pengawasan paling efektif adalah berdasarkan nilai-nilai yang dapat memberikan motivasi pada anggota organisasi, yaitu sesuatu hal yang paling mendasar yang mendorong mereka untuk bersedia, bekerja atau berjuang dan mematuhi segala aturan dan juga menegakkan kedisiplinan. Nilai yang dapat memberikan motivasi mencakup uang, waktu, pencapaian tujuan, kerjasama, dan sebagainya. Menurut Tomkins dan Cheney, proses pengambilan keputusan dalam organisasi mengikuti pola silogisme, yaitu pernyataan yang dianggap benar yang digunakan untuk mengembangkan pernyataan lain. Di antara banyak hal yang diciptakan melalui interaksi dalam organisasi adalah identitas. Identitas sangat berhubungan dengan identifikasi. Menurut Burke, terdapat 3 sumber identifikasi, yaitu yang pertama, identifikasi material, yaitu identifikasi yang berasal dari barang, kepemilikan, dan juga benda. Kedua, identifikasi idealistik, yaitu identifikasi dari ide atau gagasan, perasaan, dan juga nilai yang sama. Yang ketiga, identifikasi formal, yaitu identifikasi dari pengaturan, bentuk, atau organisasi di mana sejumlah orang turut di dalamnya. Identifikasi terjadi ketika individu menjadi sadar terhadap kesamaan mereka. Identitas yang membentuk sejauh mana identifikasi yang kita bentuk. Tomkins dan Cheney percaya bahwa proses identitas-identifikasi bersifat struktural. Identifikasi membentuk asumsi dan juga perilaku anggota, dan inilah inti dari pengawasan konsertif, di mana anggota organisasi berpikir dengan premis yang sama. Saya akan melanjutkan materi dari pengawasan kedisiplinan. Tomkins dan Cheney mengemukakan bahwa ketika anggota organisasi menunjukkan loyalitas dan berperilaku menurut aturan organisasi, maka sebenarnya mereka menerima premis organisasi yang penting. Seringkali organisasi secara langsung menjual premis mereka kepada karyawan melalui newsletter, training, dan kegiatan sejenisnya. Pada setiap kasus, seringkali karyawan menerima premis tertentu sehingga kesimpulan dan keputusan mereka akan terkontrol. Old-fashioned atau produk yang tertinggal zaman merupakan sesuatu yang baik karena dapat mempertahankan kemajuan perusahaan, menjaga pasar, dan melindungi pekerjaan dibandingkan dengan model produk yang bertahan lama. Pengawasan konsertif adalah salah satu dari beberapa mekanisme yang digunakan organisasi untuk mengelola berbagai macam identitas. Organisasi besar dan kompleks dewasa jarang sekali memiliki satu citra atau image karena mereka memiliki banyak tujuan. Terkadang organisasi harus berubah, yang berarti mengganti identitas, tapi untuk dapat bertahan, organisasi harus menciptakan identitas baru yang dibuat berdasarkan kepentingan sebagian besar anggota organisasi. Teori-teori sosiokultural pada dasarnya dipengaruhi oleh tradisi fenomenologi karena sangat mengendalikan pada pendekatan interpretatif. Teori sosiokultural harus mengandalkan pada data yang dikumpulkan oleh pengalaman peserta atau pengamat yang memungkinkan mereka memasuki wilayah fenomenologi. Contoh kasusnya, seseorang yang terus-menerus mengganti telepon genggamnya karena produsen HP terus-menerus mengeluarkan model terbarunya sehingga suatu model menjadi cepat usang. Ketika para teknisi perancang produk menerima ide ini, maka mereka akan secara otomatis memiliki rancangan atau desain yang diperkirakan akan cepat ketinggalan zaman atau planet obsolescence bagi produk yang akan dibuat karena mereka telah menerima premis dasar organisasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok 7 tentang bab 7 dan juga bab 8. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.